Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Jadi video kali ini saya ingin menjelaskan tentang media pembelajaran BIPA. Yuk simak videonya sampai selesai. Baiklah, apa sih media pembelajaran itu? Media pembelajaran adalah sarana pendidikan yang dapat digunakan sebagai perantara dalam proses pembelajaran untuk mempertinggi efektivitas dan efisien dalam mencapai tujuan pembelajaran. Jadi, media pembelajaran ini dapat digunakan untuk membantu siswa dalam memahami dan memperoleh informasi yang dapat didengar atau dilihat oleh panca indera sehingga pembelajaran dapat berhasil dan berdaya guna. Jadi, pembelajar bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA merupakan pembelajaran bahasa kedua bagi penutur, yang bahasa pertamanya bukan bahasa Indonesia. Sebenarnya, bahasa Indonesia bagi warga negara Indonesia juga tidak selalu menjadi bahasa pertama atau bahasa ibu. Hal ini dikarenakan beragamnya bahasa daerah yang dimiliki oleh masing-masing daerah di Indonesia. Jadi, bahasa Indonesia dapat dipelajari setelah mendapatkan bahasa pertama dari daerah asal masing-masing orang. Namun demikian, bahasa Indonesia juga menjadi bahasa pertama bagi mereka yang sejak dini telah dibiasakan menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi. Baiklah, kegunaan media dalam pembelajaran BIPA akan saya terangkan sebagai berikut. Yang pertama adalah memperjelas penyajian pesan. Pada umumnya, pembelajar cenderung bosan dengan materi pembelajar yang bersifat verbalitis. Hal itu dikarenakan keinginan pembelajar untuk belajar bahasa Indonesia dalam waktu yang singkat tetapi dapat mempelajari banyak hal. Pembelajar lebih sering diberi permainan Scrabble untuk menghafal kosakata daripada diberi deretan kata-kata yang harus dilafalkan. Kemudian yang kedua ada mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Mengajarkan hal-hal yang bersifat luas, misalnya sejarah. Kita dapat menggunakan media pembelajaran yang memungkinkan pembelajar mendapatkan materi yang luas dalam waktu yang singkat. Yang pertama itu ada objek yang terlalu besar dapat digantikan oleh gambar, film, atau model. Kemudian objek yang terlalu kecil dapat dibantu dengan proyektor, mikrofilm, bingkai, atau gambar. Kejadian atau peristiwa yang terjadi pada masa lalu dapat ditampilkan melalui foto, gambar, atau film video. Kemudian konsep yang terlalu luas seperti keadaan alam atau cuaca dapat divisualisasikan. Baik, yang terakhir mengatasi sifat pasif pembelajar. Sifat pasif pembelajar dapat diatasi dengan penggunaan media pembelajaran yang tepat dan bervariasi. Dalam hal ini, media pembelajaran berguna untuk menimbulkan kegairahan belajar, memungkinkan interaksi langsung antara pembelajar dengan lingkungan dari kenyataan, memberikan perangsang yang sama kepada setiap pembelajar dalam pembelajaran, dan menyamakan pengalaman pembelajar, menyamakan persepsi tentang sesuatu. Kemudian ada ragam media untuk pembelajaran BIPA akan saya jelaskan sebagai berikut. Baik, media pembelajaran contohnya ada di belakang saya. Jadi media ini digunakan sebagai perangsang dalam pengajar kosakata, berbicara tata bahasa, dan menulis. Contohnya itu pembelajar diberi sebuah foto pemandangan Gunung Tangkuban Perahu. Kemudian contoh yang lain, pembelajar mengungkapkan kata-kata yang berkaitan dengan foto tersebut secara individual atau kelompok. Kemudian ada pembelajar membuat kalimat berdasarkan kosakata yang dibuatnya, kemudian didiskusikan bersama pengajar. Atau pembelajar membuat pidato singkat tentang apa yang ada dalam foto tersebut. Sementara itu, pembelajar yang lain membuat pertanyaan untuk diajukan kepada pembelajar yang tampil. Berdasarkan hasil diskusi, pembelajar dapat menulis sebuah paragraf. Yang kedua ada media peta atau globe, contohnya dari belakang saya. Peta atau globe dapat digunakan untuk mengajarkan materi yang berkaitan dengan tempat atau sejarah dalam pembelajaran berbicara, tata bahasa, dan menulis. Contoh pembelajarannya yaitu ada pembelajar memperhatikan peta dunia yang dipasang di depan kelas, kemudian pembelajar mencari peta asal negaranya masing-masing, atau pembelajar membuat beberapa buah kalimat yang berkaitan dengan budaya, iklim, hasil bumi negaranya. Kemudian ada hasil pekerjaan pembelajar diperiksa dan didiskusikan. Kemudian pembelajar menyanyikan sebuah lagu yang populer di negaranya. Kemudian ada media denah, contohnya ada di belakang saya.
Media denah dapat memberikan banyak keuntungan bagi pembelajar asing untuk mengenali lingkungannya. Media ini dapat digunakan untuk mengajar kosakata, berbicara, tata bahasa, dan menulis. Contoh pengajarannya yaitu pembelajar diberi sebuah denah kampus UMSU. Kemudian pembelajar mengumpulkan kosakata yang diberikan dengan denah itu sebanyak-banyaknya. Pembelajar berbicara dengan singkat tentang denah tersebut. Pengajar mencatat kalimat-kalimat yang salah kemudian didiskusikan. Pembelajar dapat membuat denah jalan menuju tempat tinggalnya. Kemudian ada pembelajar menulis 1-2 paragraf tentang denah yang sudah dibuatnya. Itu adalah salah satu contoh untuk media denah yang bisa dilakukan untuk mengajar BIPA menggunakan. Baiklah, tadi saya sudah menjelaskan tentang media pembelajaran BIPA. Media pembelajaran BIPA yang telah saya jelaskan tadi bisa dicontohkan untuk mengajar BIPA. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.